Indonesia sebelum merdeka adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan penjajahan Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat pribumi hidup dengan banyak keterbatasan, baik pada hak politik hampir tidak ada. Ekonomi juga dikuasai oleh penjajah, dan juga pendidikan hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, berada dalam posisi yang lemah. Segala bentuk kegiatan masyarakat selalu diawasi oleh pemerintahan kolonial, karena dikhawatirkan bisa memicu perlawanan. Namun, di balik tekanan itu, semangat untuk bangkit dan memperbaiki keadaan tetap hidup. Salah satunya muncul lewat gerakan-gerakan sosial dan keagamaan yang perlahan mulai berkembang. Dari sinilah benih-benih kesadaran untuk bersatu mulai tumbuh. Umat Islam pada masa penjajahan Belanda sebenarnya sangat aktif. Banyak kegiatan keagamaan, pengajian, dan pendidikan berbasis Islam yang berkembang di masyarakat. Selain itu, mulai bermunculan organisasi Islam yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi umat Muslim. Namun, meskipun bisa dikatakan organisasi tersebut aktif, umat Islam belum memiliki satu wadah besar, yaitu satu wadah yang bisa menyatukan semua organisasi di Indonesia. Setiap organisasi bergerak sendiri-sendiri, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Nah, akibatnya, ketika muncul persoalan besar yang menyangkut umat Islam secara keseluruhan, respon yang muncul sering sekali terpisah-pisah. Kondisi ini membuat perjuangan umat Islam terasa berat dan kurang terkoordinasi. Melihat kondisi tersebut, para tokoh Islam mulai menyadari satu hal penting. Perjuangan tanpa persatuan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Perbedaan pandangan dan cara bergerak tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, kesadaran ini tidak muncul secara instan. Ia tumbuh dari pengalaman menghadapi kebijakan kolonial yang sering sekali merugikan umat Islam. Dari sini muncullah pemikiran bahwa umat Islam membutuhkan satu wadah bersama. Wadah ini diharapkan bisa menjadi tempat bertemunya berbagai organisasi Islam agar bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan bersama. Kemudian muncullah ide untuk membentuk organisasi MIAI. Kemudian ide ini dibahas dalam berbagai pertemuan antar tokoh Islam. Diskusi dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan. Para tokoh ini sadar bahwa menyatukan organisasi bukanlah hal yang mudah. Namun, keinginan untuk melihat umat Islam bersatu jauh lebih besar daripada perbedaan yang ada. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 21 September 1937 di kota Surabaya, kesepakatan itu tercapai. Lahirlah sebuah organisasi baru bernama Majelis Islam A'la Indonesia atau yang biasa dikenal dengan MIAI. Pembentukan MIAI tidak lepas dari peran para tokoh Islam besar pada masa itu. Nah, beberapanya diantaranya adalah Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan Wondo Miseno. Mereka datang dari latar belakang organisasi yang berbeda, bahkan dengan metode dakwah yang tidak selalu sama. Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Justru dari sinilah terlihat bahwa diletakkan di atas kepentingan kelompok. Sikap inilah yang menjadi contoh penting dalam sejarah persatuan umat Islam di Indonesia. Nah, tujuan dari dibentuknya MIAI sendiri adalah untuk menyatukan umat Islam di Indonesia. Selain itu, MIAI juga berperan sebagai tempat musyawarah untuk membahas berbagai persoalan umat Muslim, mulai dari masalah pendidikan, kegiatan dakwah, hingga persoalan sosial dan keagamaan. Semuanya dibahas bersama. Dengan adanya MIAI, organisasi-organisasi Islam bisa saling berkoordinasi tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Inilah yang membuat MIAI memiliki peran penting sebagai simbol persatuan umat Islam di masa penjajahan. Nah, pada tahun 1942,
Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penguasa di Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, banyak organisasi dibubarkan karena dianggap berbahaya. Namun, MIAI masih diizinkan untuk tetap berjalan karena dianggap sebagai organisasi keagamaan. Meski begitu, aktivitas MIAI tetap diawasi dengan ketat. Nah, dalam kondisi ini, MIAI tetap menjadi sarana penting bagi para tokoh Islam untuk menjaga komunikasi dan persatuan umat di tengah situasi yang sulit. Namun, sayangnya pada tahun 1943, pemerintahan Jepang akhirnya membubarkan MIAI. Sebagai gantinya dibentuk organisasi baru bernama Masyumi. Meskipun MIAI tidak bertahan lama, perannya sangat besar. MIAI telah meletakkan dasar persatuan umat Islam yang kemudian dilanjutkan oleh organisasi-organisasi berikutnya. Warisan terbesar MIAI bukan hanya organisasi, tetapi semangat persatuan yang tetap hidup dalam diri Indonesia.